Halo adik-adik, kenalin aku Kak Konit. Sekarang kita masuk ke bab terakhir tentang keteraturan yang menakjubkan. Nah, langsung kita masuk ke keteraturan yang menakjubkan. Jadi, tahukah kalian bahwa bumi itu adalah sebagian kecil dari alam semesta. Nah, lalu di manakah planet bumi tempat kita tinggal? Jadi, bumi itu berada di tempat bernama alam semesta. Nah, di sini alam semesta itu berisikan berbagai macam galaksi, yaitu ada Andromeda, ada Bima Sakti, ada Triangulum, dan berbagai banyak galaksi lagi. Nah, bumi ini berada di galaksi bernama galaksi Bima Sakti. Nah, pada galaksi Bima Sakti itu terdapat berbagai macam benda angkasa, dan salah satunya ini ada sistem tata surya. Nah, sistem tata surya ini terdapat banyak banget benda angkasa luar yang tidak terhitung banyaknya. Nah, pokoknya di sini terdapat matahari, bulan, dan banyak hal. Dan di sini matahari menjadi pusat tata surya. Nah, planet itu beredar pada poros-porosnya di garis edar, yaitu bernama orbit yang berbentuk elips. Lalu di sini terdapat benda angkasa seperti asteroid, lalu ada bintang berekor komet. Lalu di sini terdapat satelit alami yang sering kita lihat dengan mata telanjang, yaitu bulan. Nah, yaitu bulan. Nah, lalu di sini merupakan sebuah pengulangan. Jadi, masih ingatkah kamu apakah itu rotasi bumi? Nah, jadi tadi sudah bilang ya, rotasi bumi itu adalah bagaimana setiap planet itu berputar pada porosnya. Lalu setiap planet juga berputar mengelilingi matahari, disebut gerakan apakah itu? Nah, ini harus diingat-ingat ya. Lalu terdapat urutan planet dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari. Ini di pause dulu, habis itu nanti kita jawab bersama. Nah, terdapat planet pertama yaitu yang terdekat dengan matahari itu Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang keempat Jupiter, yang kelima Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, lalu apakah planet-planet bertabrakan? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Nah, tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Nah, ini di skip dulu, ntar kita jawabnya nanti kalian jawab. Jadi kenapa planet-planet ini tidak bertabrakan? Karena adanya keteraturan. Nah, keteraturan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Lalu di sini terdapat sistem koordinat yang ditemukan oleh René Descartes, ahli matematikawan yang hidup pada abad 15. Nah, jadi di sini terdapat garis horizontal dan vertikal yang berisi angka dan huruf yang bisa kita anggap sebagai pasangan. Nah, jadi angka dan huruf itu bisa kita sebut sebagai pasangan koordinat. Jadi sistem koordinat itu digunakan untuk mengetahui posisi atau letak suatu benda. Terus cara menentukan sistem koordinat, cara menentukan koordinat ini dengan menggunakan garis yang ada di garis horizontal dan garis vertikal. Pertama kali yang kita gunakan ambil angkanya adalah dari garis horizontal. Nah, jadi coba kita aplikasikan ke soal pertama. Nah, yang ditanyakannya adalah astronot. Di manakah letak astronot? Astronot ini berada di angka 3 dan di garis vertikal B. Jadi koordinatnya adalah 3, B. Nah, jadi nanti selebihnya yang untuk roket dan matahari ini bisa dijadikan latihan teman-teman semua di rumah. Oke, terima kasih. Oke, halo adik-adik, nama aku Seva. Di sini aku mau lanjutin ya pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita mulai dari pembelajaran 3 dulu. Oke, nah pertama-tama kita membahas tentang matahari nih. Nah, matahari ini pastinya udah akrab banget dong dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi sekarang kita mau coba sebutin dulu nih, apa sih peran pentingnya matahari yang kita tahu selama ini. Yang pertama itu menerangi bumi. Nah, untuk poin ini cukup jelas ya adik-adik, kalau matahari itu memberikan cahaya kepada bumi.
bukan cuma di siang hari doang, tapi di malam hari juga. Karena di saat matahari terbenam, kemudian bulan yang menyinari pada malam hari, bulan sendiri juga mendapat cahaya dari matahari. Seperti itu. Nah, yang kedua, matahari juga sangat penting untuk tanaman karena dalam proses berfotosintesis, tanaman membutuhkan matahari sebagai salah satu bahannya. Nah, dengan adanya matahari, maka tanaman dapat berfotosintesis, dan jika tanaman bisa berfotosintesis, maka nantinya tanaman sendiri dapat menghasilkan oksigen untuk dihirup oleh manusia. Nah, yang ketiga, cahaya matahari ini dapat memberikan vitamin D. Nah, makanya banyak banget kan yang nyaranin kita tuh olahraga pas pagi-pagi, karena pada pagi hari matahari itu memberikan vitamin D yang dapat berguna bagi tulang kita. Tapi harus diingat juga kalau itu baik di pagi hari. Kalau misalnya di siang-siang hari, itu sebenarnya matahari kurang baik cahayanya, jadi justru kita jangan panas-panasan di siang hari. Kalau menurut para peneliti sendiri, katanya waktu yang baik untuk terpapar sinar matahari itu adalah dari sekitar jam 9 sampai jam 10. Kemudian yang keempat, sebagai pengatur tata surya. Nah, gimana sih maksudnya sebagai pengatur tata surya? Jadi, matahari ini itu adalah pusat tata surya. Dan matahari sendiri juga memiliki gravitasi yang sangat kuat, sehingga planet-planet lain seperti bumi contohnya, jadi bisa berputar mengitari matahari. Kemudian yang kelima, matahari juga dapat membantu proses pengeringan. Seperti yang kita sering lihat, mungkin menjemur pakaian, terus bisa juga matahari itu sebagai pengering makanan seperti kerupuk, ikan asin, atau garam. Nah, kemudian matahari ini juga dapat memungkinkan terjadinya proses penguapan air, mulai dari air sungai, air danau, atau air laut, yang dimana nanti air yang menguap ini bisa menjadi awan dan nantinya menjadi hujan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Aku akan menjelaskan matahari sebagai sumber energi. Nah, mungkin yang sering kita dengar, matahari itu dapat menjadi sumber panel surya, gitu kan? Nah, matahari ini juga dapat menjadi sumber tenaga untuk transportasi seperti contohnya mobil. Nah, jadi pada tahun 2013 itu diadakan yang namanya acara World Solar Challenge, di mana World Solar Challenge ini itu mengumpulkan negara-negara di dunia untuk melakukan balapan menggunakan mobil-mobil yang energinya itu didapatkan dari matahari, bukan dari bahan bakar minyak gitu. Nah, Indonesia sendiri juga mengikuti acara ini dengan membawa mobil sapu angin surya yang dibuat oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, nantinya kalian juga bisa nih adik-adik, kalau misalnya kalian mungkin udah dewasa, kalian bisa menciptakan sendiri transportasi seperti mobil ini yang memanfaatkan matahari sebagai sumber energinya gitu. Jadi mungkin beberapa dari kalian suka nih sama hal-hal kayak gini, itu boleh banget nantinya ikut berkontribusi untuk menciptakan temuan-temuan baru sehingga bisa membantu untuk menyelamatkan lingkungan kita. Oke, pertama-tama kita mau bahas tentang fakta-fakta tentang menjelajah angkasa luar. Nah, penjelajah angkasa luar itu disebut dengan astronot. Astronot ini harus pintar dan sehat loh, baik secara fisik maupun secara mental. Makanya seleksi atau pemilihan buat jadi astronot itu ketat banget. Nah, astronot-astronot ini nantinya akan dilatih dengan penuh disiplin supaya mereka bisa hidup di luar angkasa, yang pastinya beda banget dari hidup di bumi. Di luar angkasa sana, mereka nggak bisa yang namanya berjalan kaki, nggak bisa berlari, cuma bisa melayang doang. Nah, kenapa? Karena di angkasa luar itu nggak ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini itu sangatlah penting. Kita sendiri ini di bumi, walaupun bumi itu berputar, tapi kita nggak jatuh dan tetap bisa berdiri, tetap bisa berjalan, tetap bisa berlari karena adanya gaya gravitasi yang menahan kita supaya tetap berada di permukaan bumi.
Nah, salah satu latihan yang harus dilalui oleh calon astronot itu adalah mereka akan diayun dan diputar di sebuah roda besar. Kemudian, mereka juga akan disuruh masuk ke dalam tabung yang lingkungannya hampir sama dengan di dalam pesawat angkasa luar. Selain itu, mereka juga akan dilatih untuk menyelam. Oke, kemudian sejak kapan sih penjelajahan angkasa ini dimulai? Jadi sebenarnya udah dari lama banget adik-adik. Sebelumnya, hal ini itu emang dianggap gak mungkin. Tetapi karena tingginya rasa keingintahuan manusia, akhirnya manusia dapat melakukan penjelajahan tersebut. Penjelajahan ke angkasa luar untuk pertama kalinya dapat dicapai pada tahun 1957. Pada saat itu, negara Uni Soviet meluncurkan satelitnya yang pertama. Kemudian, negeri itu juga mengirimkan kosmonotnya yang bernama Yuri Gagarin pada tanggal 12 April 1961. Maka Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang pergi ke angkasa luar dengan pesawat bernama Vostok 1. Selanjutnya, Bumi beberapa kali mengirimkan pesawatnya ke sana. Oke, jadi segitu aja dari pembelajaran 3 dan 4. Sekarang Kak Putri akan menjelaskan tentang rasi bintang dalam keteraturan alam semesta. Ayo kita simak ya. Hai adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan ke kalian tentang rasi bintang. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak rasi bintang itu apa? Nah, rasi bintang itu adalah garis-garis khayal yang menghubungkan dari satu titik bintang ke titik lainnya. Nah, sekarang kalian udah tahu apa itu rasi bintang. Kira-kira kalian bisa nyebutin nggak? Apa sih manfaat rasi bintang di kehidupan manusia? Ternyata, rasi bintang itu sangat bermanfaat untuk menunjukkan arah. Gimana sih caranya? Kok bisa ya, para penjelajah samudra itu melihat bintang-bintang di malam hari dan menemukan yang mana utara dan yang mana selatan? Nah, hal ini bisa dijelaskan dengan rotasi dan revolusi bumi. Adik-adik udah tahu kan, bahwa bumi berputar pada porosnya untuk berotasi dan berputar mengelilingi matahari untuk revolusi. Akibat dari perputaran bumi yang sangat konstan dengan waktu yang sama itu, maka akan terbentuk pola-pola yang sama pada setiap waktunya di langit-langit. Itu makanya kalian bisa ngelihat rasi bintang gubuk panceng untuk ngelihat arah selatan, dan kalian bisa menggunakan rasi bintang biduk untuk menentukan arah utara. Itu dia penjelasannya kenapa rasi bintang itu bisa menentukan arah untuk kita. Nah, walaupun sekarang teknologi sudah sangat canggih dan kita bisa menentukan arah lewat kompas atau GPS, tapi sejarah tidak boleh dilupakan ya. Kita harus sadar bahwa di dunia ini ada keteraturan yang sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ternyata, bukan hanya luar angkasa yang memiliki keteraturan. Contohnya, para pelaut bisa mengetahui bahwa ada daratan di dekat mereka ketika mereka melihat ada burung yang terbang di tengah lautan. Hal tersebut menandakan bahwa mereka sangat dekat dengan daratan. Nah, itu dia, sistem alam semesta ini memiliki keteraturan. Kira-kira apa lagi ya manfaat keteraturan alam semesta untuk kehidupan manusia? Diskusikan ya. Nah, sekarang coba lihat bidang koordinat Kartesius ini. Coba kalian tuliskan koordinat dari setiap titik yang ada di bidang ini. Contohnya, benda bintang dalam koordinat 2,0. Nah, sisanya kalian yang tentuin ya, dan tulis di buku kalian masing-masing. Oke adik-adik, sebelum kita tutup video kali ini, ada sedikit hal yang mau aku sampaikan ini. Yaitu seperti yang kita ketahui, sekarang ini lagi ada wabah penyakit di seluruh dunia yang bernama COVID-19. Dan karena adanya wabah ini, kita jadi harus diam di rumah, gak boleh kemana-mana, atau yang disebut dengan stay at home. Nah, kenapa sih kita gak boleh kemana-mana, kita harus diam di rumah, gak boleh sekolah, gak boleh ketemu teman?
Nah, jadi penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang dapat menular melalui mata, hidung, dan mulut. Dan penularannya itu sangat mudah, seperti penularan flu dan pilek. Tapi, COVID-19 ini jauh lebih parah dan berbahaya, bahkan dapat berakibat fatal. Nah, karena itu tentunya kita nggak mau dong kita ataupun keluarga terkena penyakit ini. Nah, maka dari itu, supaya kita nggak terpapar virus yang dapat menyebabkan penyakit ini, kita harus diam di rumah. Seperti itu. Nah, tapi diam di rumah itu juga bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kita masih bisa belajar secara online, kita masih bisa melakukan hobi-hobi seperti mungkin ada yang suka masak, ada yang suka menggambar, ada yang suka membaca buku, atau main instrumen alat musik. Itu bisa banget dilakukan selama masa stay at home ini. Kemudian, walaupun kita di rumah, kita juga tetap harus menjaga kebersihan. Gimana caranya? Pertama, kita harus rajin cuci tangan dan harus pakai sabun ya. Kemudian, kita juga harus olahraga secara teratur, kemudian juga rajin membersihkan rumah serta makan makanan yang sehat. Nah, jangan lupa juga adik-adik kalau misalnya masih ada anggota keluarga yang mungkin masih belum melakukan hal-hal yang aku sebutkan tadi, mulai dari diam di rumah atau menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Kalau masih ada anggota keluarga yang belum melakukan itu, boleh banget untuk mencoba mengingatkan mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan nantinya dengan sama-sama melakukan kebiasaan ini, semoga nantinya wabah ini dapat cepat berlalu. Oke, begitu aja adik-adik video kali ini. Segitu aja dari kami, aku, Kak Konit, dan Kak Putri. Makasih semuanya udah memperhatikan dengan baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam bentuk apapun. Dan semoga kalian tetap belajar dengan semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi.